Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Konsultan of Call dari Kebumen. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang cash flow. Cash flow adalah uang yang didapat dan dikeluarkan dalam periode tertentu. Nah, dalam sebuah keluarga biasanya kita itu mesti ada pendapatan, mesti ada pengeluaran. Nah, keluarga yang sehat berarti nanti kita akan mengelola tentang cash flow-nya biar semakin besar nanti tentang siswafnya. Nah, diharapkan kita kalau sudah mengelola keuangan dengan baik maka akan berdampak terhadap kesejahteraan dalam keluarga. Nah, tentang cash flow ini yang kita bahas adalah yang pertama adalah tentang cash inflow. Cash inflow itu adalah pendapatan. Nah, manusia, semua orang kalau bekerja mesti itu mendapatkan gaji. Nah, gaji ataupun upah. Nah, pendapatan yang menjadi pemasukan dalam sebuah keluarga itu nanti kita bahas tidak hanya gaji saja. Nah, yang kedua adalah tentang outflow. Outflow adalah pengeluaran yang ada dalam keluarga. Nah, kita catat semuanya apa saja yang menjadi pengeluaran dalam keluarga. Nah, dalam kesempatan kali ini kita bahas dulu tentang cash inflow-nya. Nah, cash inflow-nya itu adalah berarti tadi kembali ke awal, kalau cash inflow adalah pemasukan yang ada dalam keluarga. Nah, apa saja dalam cash inflow? Nanti diharapkan dalam cash inflow-nya kalau semakin besar berarti nanti semakin sejahtera. Nah, ketika cash inflow ini semakin tinggi, pendapatan kita semakin tinggi, penekanan terhadap outflow-nya semakin rendah, jadi penyesuaiannya nanti diharapkan semakin sejahtera. Nah, semakin sejahtera dia dampaknya terhadap masyarakat banyak. Jadi kalau kita mengeluarkan sesuai dengan kebutuhan, kita tekan pengeluaran yang diharapkan, kita catat pengeluaran tersebut sesuai dengan kebutuhan saja, maka dampaknya nanti dalam adalah cash inflow-nya, yaitu dalam pendapatannya. Semakin besar selisih dari cash inflow-nya, semakin tinggi cash inflow-nya, semakin tinggi jumlah pendapatannya nanti. Nah, bisa kita sumbangkan tuh ke dalam siswaf. Nah, semakin tinggi siswaf, nanti masyarakat Indonesia diharapkan akan semakin sejahtera, semakin kehidupannya semakin bahagia, nyaman. Nah, apalagi kita biasanya kalau tidak jarang sih basic pegawai sekarang itu tidak semuanya mereka itu mengelola keuangan dengan baik. Nah, diharapkan nanti kalau kita belajar tentang cash inflow-nya jadi berdampak terhadap kehidupannya. Nah, apa saja dalam cash inflow-nya? Cash inflow-nya yang pertama adalah itu tentang penghasilan aktif. Nah, semua orang kalau bekerja itu mesti mendapatkan gaji. Nah, kalau kita rajin, kita aktif, kemudian kita punya prestasi dalam kerja, di samping kita dapat gaji, biasanya dapat komisi. Nah, ada komisi. Nah, kita misalnya ada job di luar kerja lembur, nah itu berarti kan ada honor tambahan. Nah, masuk dalam penghasilan aktif tadi yang tergolong itu adalah masuk gaji, komisi, honor. Nah, semakin tinggi kita melakukan aktivitasnya, semakin bagus prestasinya, berarti nanti akan berdampak. Nah, diharapkan kita bekerja semaksimal mungkin,
kita berprestasi, nah nanti otomatis penghasilan aktif kita akan meningkat. Oke, yang kedua adalah penghasilan investasi. Nah, mungkin teman-teman dan semuanya yang sudah punya investasi itu ya, investasi itu kan banyak, misalnya ada saham, ada reksadana. Nah, kalau yang sudah masuk dalam gabung dalam peluang bisnis kita EOA of Goal, berarti kita sudah punya penghasilan investasi. Nah, penghasilan investasi itu yang kita peroleh dari sebagai konsultan of goal, agen of goal, yaitu dari selisih. Tidak hanya konsultan, agen atau member gitu ya. Konsumen juga bisa punya penghasilan dari investasi. Misalnya kita sudah simpan emas, jumlahnya cukup. Nah, yang sudah punya tabungan tuh, misalnya setiap orang sudah punya 10 gram, 100 gram, apalagi 1 kilogram gitu ya. Kalau dihitung dalam 1 tahun, wow, itu sudah menjadikan investasi yang cukup bagus. Nah, kita tinggal hitung-hitung aja. Nah, berapa yang kita peroleh dari selisih harga tersebut. Wow, misal kita beli di tahun sekarang 2021, nanti kita buka tahun 2040, 2050. Allah Akbar, mudah-mudahan usia kita masih sampai gitu ya. Nah, kita tinggal menikmati. Nah, otomatis kita kan diharapkan kan punya generasi-generasi berikutnya. Jadi orang tua dulu sering mewariskan ke anaknya itu kan biasanya berwujud tanah. Nah, kalau kita merubah, ibaratnya boleh dong, kan tanah kan semakin sempit, kita ubah nanti ke generasi penerus kita kasih investasinya emas, cakep deh. Nah, oke, kalau yang kedua sudah, yang ketiga yaitu penghasilan pasif. Penghasilan pasif adalah penghasilan yang kita peroleh dari aset yang sudah kita miliki. Nah, boleh dong yang sudah punya aset, misalnya punya aset lahan produktif, punya tambak udang berapa hektar, tinggal hitung. Nah, misalnya kalau tambak udang ya, kita hitung aja itu berapa panen dari tebar benurnya sampai panennya. Wah, itu berapa bulan, nanti tinggal hasilnya direkap. Wow, lumayan. Itu contoh yang lahan produktif, yang sudah punya lahan pertanian luas, misalnya berapa hektar nanam melon, terus buah naga, pokoknya yang lahan-lahan produktif di bidang pertanian. Juga sekarang kan lebih banyak kayak peternakan juga sudah mulai punya kambing, punya ayam, punya sapi dan lain sebagainya. Itu juga termasuk aset yang dimiliki. Nah, sekarang banyak dong bentuk-bentuk aset yang ibaratnya itu bisa dimiliki oleh orang banyak, perkumpulan, misalnya kayak kos-kosan di kompleks perguruan tinggi. Nah, itu setiap orang bisa tanam asetnya. Nah, setiap bulan kalau aset itu sudah jalan, otomatis kita bisa menikmatinya. Nah, itu berarti bisa menjadikan passive income kita. Nah, semakin besar passive income-nya, passive income yang kita peroleh dalam setiap bulan ditambah dengan gaji
gajinya ditambah dengan honor komisi, ditambah dari simpanan investasi kita. Nah, kalau dihitung-hitung, wow, cukup lumayan banyak. Nah, diharapkan masyarakat Indonesia kalau yang sudah sadar tentang cara kelola cash flow-nya semakin bagus, berarti nanti diharapkan masyarakat Indonesia terutama berdampak pada kaum muslimin, yaitu ziswafnya dong ditinggikan. Jangan lupa kalau kita sudah banyak penghasilan, punya banyak cash flow-nya, itu otomatis akan berdampak terhadap siswanya, zakat, infak, dan sedekahnya. Nah, setiap bulan justru kalau kita punya gaji 10% dari penghasilan kita itu sisihkan untuk siswaf, 10% untuk investasi. Jadi kita akan semakin lebih bagus dalam pengelolaan keuangan. Nah, cara menabung yang bagus adalah menabungnya di awal. Bagi yang belum sadar tentang investasi dan cara membangun aset, yuk mari kita awali dari sekarang. Investasi yang kecil-kecilan dulu, kita simpan EOA Gold 0,1, nanti yang lebih gede lagi 0,2, gede lagi 0,5, bisa 1 gram, 2 gram, 5 gram. Kita tunggu yang 10 gramnya. Wow, gitu ya. Jadi cash flow yang bagus, cash inflow-nya yang tinggi, itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang berduit gitu ya kan, tidak. Nah, masyarakat kecil pun kalau pandai mengelolanya itu nanti akan berdampak terhadap kehidupannya. Teman-teman, ayo kita awali, kita bangun diri kita dari awal itu ya, itu menabunglah dari yang kepingan kecil dulu, kalau yang belum mampu langsung besar. Nah, otomatis kita ketika menabung itu jangan hasil sisanya di belakang, jadi kita sisihkan di depan. Jangan sampai zonk ya, atau gagal lagi untuk menabung dalam setiap bulannya. Oke, maka kita harus pinter-pinter, harus cerdas cara kelola finansial kita. Oke, terima kasih. Bersama saya konsultan Afgol dari Kebumen. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.